Hey kid, don't ever let them get inside your head. Hasil sprint race MotoGP Thailand 2025, kecepatan Marc Marquez tak terbendung. Sirkuit Chang International, Buriram, Thailand, menjadi saksi dominasi Marc Marquez dalam sprint race MotoGP 2025 yang berlangsung pada siang tadi. Pembalap tim pabrikan Ducati ini tampil luar biasa sejak awal balapan dan tak tersentuh hingga garis finish. Balapan singkat sepanjang 13 laps ini berlangsung sengit, namun kecepatan dan konsistensi Marc Marquez membuatnya menjadi yang terbaik. Dengan kemenangan ini, ia membuktikan bahwa adaptasinya dengan Ducati Desmosedici GP24 berjalan dengan sangat baik, sekaligus mengirimkan sinyal kuat kepada para pesaingnya bahwa ia adalah kandidat serius dalam perebutan gelar musim ini. Marc Marquez memulai balapan dari pole position dan langsung melesat di depan sejak tikungan pertama. Start mulus ini menjadi modal penting bagi pembalap asal Spanyol itu untuk mengontrol jalannya balapan. Di belakangnya, Alex Marquez juga berhasil mempertahankan posisi kedua, sementara Francesco Bagnaia berusaha keras untuk mengejar keduanya. Memasuki 3 laps awal, Marc mulai memperlebar jarak dengan para pesaingnya. Dengan ketepatan racing lane yang luar biasa dan pengereman yang presisi, ia mampu menjaga kecepatan optimal di setiap tikungan. Saat laps ketiga selesai, jarak antara Marc dan Alex sudah mencapai 0,665 detik. Di belakang dua Marquez, Bagnaia masih berjuang untuk mengejar, tetapi sulit mendekati Alex. Saat balapan memasuki putaran-putaran akhir, performa Marc Marquez semakin tak terkejar. Dengan 4 laps tersisa, ia sudah unggul 1,208 detik dari Alex Marquez yang masih bertahan di posisi kedua. Keunggulan ini menegaskan bahwa Marquez bukan hanya cepat dalam 1 lap, tetapi juga mampu menjaga ritme balapan dengan sangat baik. Alex Marquez tetap bertahan di posisi kedua meskipun mendapatkan tekanan dari para pembalap di belakangnya. Dengan strategi yang matang dan kontrol motor yang baik, ia tidak memberikan celah bagi pesaingnya untuk menyalip. Pada akhirnya, setelah 13 laps penuh aksi, Marc Marquez melintasi garis finish sebagai pemenang dengan catatan waktu 19 menit 35,005 detik. Kemenangan ini menjadi momen penting bagi Marc Marquez, yang baru saja bergabung dengan tim Ducati Lenovo. Sejak tes pramusim, banyak pihak yang penasaran apakah ia bisa beradaptasi dengan motor Ducati. Namun, hasil sprint race ini membuktikan bahwa Marquez masih memiliki kemampuan luar biasa untuk tampil dominan. Sementara itu, hasil sprint race ini menjadi pukulan bagi Francesco Bagnaia. Sebagai pembalap utama, ia seharusnya bisa bersaing di barisan depan, tetapi kali ini ia tampak kesulitan untuk menemukan kecepatan yang dibutuhkan. Hasil ini bisa menjadi peringatan bagi Bagnaia bahwa persaingan internal di Ducati kini semakin ketat. Dengan Marc Marquez yang langsung tampil kompetitif sejak awal musim, Bagnaia harus segera menemukan solusi agar tidak tertinggal. Jika tidak, posisi sebagai pembalap utama Ducati bisa saja bergeser ke tangan Marquez. Hasil sprint race di Thailand ini menjadi bukti bahwa MotoGP 2025 akan berlangsung sangat menarik. Ducati masih menjadi tim terkuat di lintasan, tetapi persaingan antar pembalap mereka sendiri semakin ketat. Marc Marquez telah membuktikan bahwa ia bukan hanya pembalap hebat, tetapi juga mampu beradaptasi dengan cepat dengan motor baru. Sementara itu, Alex Marquez semakin menunjukkan potensinya sebagai pesaing serius musim ini. Kini, perhatian beralih ke balapan utama di MotoGP Thailand. Akankah Marc Marquez kembali mendominasi, atau Bagnaia akan bangkit dan membalas? Satu hal yang pasti, persaingan musim ini akan menjadi salah satu yang paling seru dalam sejarah MotoGP. Michele Pirro keheranan, Marc Marquez mampu tampil cepat di sesi praktis MotoGP 2025, sedangkan Pecco Bagnaia kesulitan gelaran MotoGP 2025 resmi dimulai di sirkuit Chang International, Buriram, Thailand. Para pembalap mulai menunjukkan kemampuan terbaik mereka di lintasan, dengan Ducati menjadi salah satu tim yang paling disorot. Salah satu momen yang mengejutkan terjadi di sesi latihan bebas dan praktis, di mana Marc Marquez mampu tampil luar biasa cepat, sementara rekan setimnya, Francesco Bagnaia, justru mengalami kesulitan.
Pada sesi Free Practice 1, Marc Marquez tampil sebagai pembalap tercepat dengan catatan waktu 1 menit 29,423 detik. Ini menjadi sinyal kuat bahwa Marquez mulai menemukan ritme dengan motor barunya, Desmos edisi GP24, meskipun ia baru bergabung dengan tim pabrikan Ducati musim ini. Kecepatan Marquez tidak hanya terlihat di FP1, tetapi juga berlanjut ke sesi praktis. Meski tidak menjadi yang tercepat, ia tetap menunjukkan performa yang konsisten, dan hanya terpaut 0,052 detik dari adiknya, Alex Marquez, yang mencatat waktu terbaik 1 menit 29,020 detik. Hasil ini semakin menegaskan bahwa Marquez mulai nyaman dengan motornya dan siap bersaing untuk posisi teratas. Namun, yang menjadi perhatian besar adalah performa Francesco Bagnaia. Pembalap utama itu mengalami kesulitan di lintasan dan tidak mampu masuk ke dalam 10 besar pada kedua sesi latihan. Akibatnya, Bagnaia gagal langsung masuk ke sesi kualifikasi kedua, dan harus berjuang di Q1 terlebih dahulu jika ingin mendapatkan posisi start yang lebih baik. Michele Pirro heran dengan performa berbeda Marquez dan Bagnaia. Fenomena ini menarik perhatian Michele Pirro, pembalap penguji Ducati yang juga sangat memahami karakter Desmos edisi. Pirro mengungkapkan keheranannya melihat perbedaan performa antara Marquez dan Bagnaia. Menurut Pirro, Marc Marquez masih dalam tahap adaptasi dengan motor Ducati, mengingat ini adalah musim pertamanya bersama tim pabrikan. Sementara itu, Bagnaia sudah sangat memahami karakteristik Desmos edisi GP24 karena ia telah menggunakannya selama beberapa musim terakhir. Secara logika, Bagnaia seharusnya lebih unggul dibandingkan Marquez dalam hal pemahaman dan kenyamanan dengan motor. Marc memang pembalap luar biasa, tetapi ini tetap mengejutkan. Ia baru saja beradaptasi dengan Ducati, namun langsung bisa tampil sangat cepat. Sementara itu, Pecco yang sudah lama bersama Ducati justru mengalami kesulitan. Ini menunjukkan betapa luar biasanya bakat alami seorang Marquez, ujar Pirro dalam sebuah wawancara. Ada beberapa faktor yang diduga menjadi alasan mengapa Marc Marquez bisa langsung tampil kompetitif dengan motor Ducati. Salah satu keunggulan terbesar Marquez adalah kemampuannya beradaptasi dengan berbagai jenis motor. Saat masih bersama Honda, ia terbiasa mengendarai motor yang terkenal sulit dikendalikan, tetapi ia tetap mampu meraih 6 gelar juara dunia di kelas utama. Transisinya ke Ducati mungkin lebih cepat karena ia memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan gaya balapnya. Marquez dikenal sebagai pembalap dengan mental juara yang sangat kuat. Ia selalu mencari cara untuk menjadi lebih cepat dan tidak mudah menyerah, bahkan ketika menghadapi tantangan besar. Ini mungkin menjadi faktor utama yang membuatnya langsung kompetitif di atas Ducati. Motor Desmos edisi GP24 dianggap sebagai salah satu motor terbaik di grid saat ini. Ducati memiliki keunggulan dalam kecepatan lintasan lurus dan stabilitas saat pengereman, yang cocok dengan gaya balap agresif Marquez. Bisa jadi, kombinasi antara motor yang kuat dan gaya balapnya membuat adaptasi berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan. Buriram adalah trek yang menuntut kombinasi kecepatan tinggi dan pengereman kuat. Marquez dikenal sangat kuat dalam aspek pengereman, yang mungkin membantunya memaksimalkan potensi Ducati di lintasan ini. Di sisi lain, performa mengecewakan Francesco Bagnaia masih menjadi tanda tanya besar. Beberapa kemungkinan yang bisa menjadi penyebabnya antara lain, setiap pembalap memiliki preferensi setup motor yang berbeda. Jika setup yang digunakan Bagnaia di sesi latihan tidak sesuai dengan gaya balapnya, itu bisa menyebabkan kesulitan dalam menemukan kecepatan optimal. Meskipun Ducati secara umum kuat di Buriram, tidak semua pembalap memiliki preferensi yang sama terhadap karakteristik sirkuit ini. Bisa jadi, Bagnaia masih mencari ritme terbaiknya di lintasan ini. Faktor lain yang sering berpengaruh adalah kondisi ban dan lintasan. Jika Bagnaia kesulitan menemukan grip yang optimal, maka otomatis catatan waktunya akan tertinggal dibandingkan pembalap lain. Perbedaan performa antara Marc Marquez dan Bagnaia di awal musim ini bisa menjadi awal dari persaingan internal yang sengit dalam tim Ducati. Jika Marquez terus menunjukkan kecepatan seperti ini, maka status Bagnaia sebagai pembalap utama Ducati bisa terancam. Namun, musim masih panjang.
Bagnaia memiliki banyak waktu untuk kembali ke performa terbaiknya dan membuktikan bahwa ia masih layak menjadi ujung tombak Ducati dalam perebutan gelar juara dunia. MotoGP 2025 baru saja dimulai, tetapi sudah banyak cerita menarik yang terjadi. Apakah Marc Marquez akan terus mendominasi? Ataukah Bagnaia mampu bangkit dan kembali menunjukkan dominasinya? Yang pasti, persaingan di musim ini akan semakin seru dan penuh kejutan. Ducati optimis menatap MotoGP 2025. Marquez jadi ancaman besar. Ducati memasuki MotoGP 2025 dengan penuh keyakinan. Tim pabrikan asal Italia ini optimis bahwa gelar juara dunia akan kembali ke tangan mereka. Keyakinan tersebut bukan tanpa alasan. Selain masih memiliki Francesco Bagnaia yang telah tampil luar biasa selama 4 musim terakhir, Ducati kini diperkuat oleh Marc Marquez, salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Kehadiran Marquez di dalam skuad Ducati semakin memperbesar peluang mereka untuk mendominasi musim ini. Dari hasil tes pramusim, Marquez menunjukkan performa yang mengesankan, membuat banyak pihak yakin bahwa ia akan menjadi pesaing utama dalam perebutan gelar juara dunia. Bahkan, beberapa orang dalam Ducati menyatakan bahwa Marquez berpotensi menjadi ancaman besar bagi semua pembalap, termasuk rekan setimnya sendiri, Bagnaia. Marquez bakal mengerikan sepanjang musim. Dalam sebuah wawancara, Jack Appleyard, salah satu orang dalam Dorna Sports, berbincang dengan sumber dari dalam Ducati. Dari perbincangan itu, terungkap bahwa Marquez dianggap sebagai ancaman serius bagi seluruh pembalap di musim 2025 ini. Simulasi balapan yang telah dilakukan selama tes pramusim menunjukkan betapa cepatnya Marquez di atas motor Ducati. Bahkan, dalam kondisi tangki bahan bakar penuh, ia mampu melaju lebih cepat dibandingkan pembalap lain, termasuk Marco Bezzecchi, yang juga tampil mengesankan. Berbicara kepada seseorang di kubu Ducati, ketika diminta komentar tentang simulasi balapan, Marquez, dia menggambarkannya seperti pisau di antara jantung menjadi ancaman untuk semua pembalap. Tidak hanya untuk semua orang di pit lane tetapi juga berpotensi untuk rekan setimnya sendiri, ujar sumber dari Ducati. Davide Tardozzi, General Manager Ducati, juga menyebutkan bahwa Bezzecchi tampil luar biasa. Namun, Marquez lebih unggul dalam hal ketahanan dan kecepatan. Ia mampu melaju lebih dari 23 putaran dengan kecepatan konsisten, sementara Bezzecchi hanya melakukan 13 putaran dalam simulasi balapan sprint. Hal ini membuktikan bahwa Marquez tidak hanya cepat di awal balapan, tetapi juga memiliki daya tahan luar biasa untuk menjaga kecepatannya hingga akhir balapan. Dengan performa seperti ini, Marquez diperkirakan akan menjadi lawan tangguh bagi semua pembalap di grid, termasuk rekan setimnya sendiri, Bagnaia. Rivalitas internal di Ducati bisa menjadi salah satu hal yang menarik untuk disaksikan musim ini. Ducati yakin gelar juara dunia kembali ke mereka. Selain performa impresif Marquez, Ducati juga tetap menjadi tim paling kompetitif berkat motor mereka yang masih sangat kuat. Meskipun mereka tidak menggunakan motor terbaru, Desmos edisi GP25, Ducati masih memiliki Desmos edisi GP24 yang terbukti sangat kompetitif. Banyak yang menilai bahwa mesin GP24 masih menjadi yang terbaik di lintasan, bahkan lebih unggul dibandingkan motor dari pabrikan lain seperti Yamaha, Honda, dan KTM. Dengan kombinasi motor yang kuat dan pembalap-pembalap berbakat seperti Bagnaia dan Marquez, Ducati semakin yakin bahwa mereka akan kembali menjadi juara dunia di musim 2025 ini. Sumber dari dalam Ducati bahkan menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa trofi juara dunia tidak akan lepas dari genggaman Ducati tahun ini. Kecepatan yang mampu dilakukan Marquez sungguh luar biasa. Meskipun mereka masih diam, tidak mengumbar keunggulan mereka, ada peluang besar di sana. Dengan sepenuh hati, saya 100% yakin bahwa kejuaraan dunia akan kembali ke kotak merah, Ducati, pada tahun 2025, ujar orang dalam Ducati tersebut. Ducati memang memiliki alasan kuat untuk optimis. Mereka telah mendominasi MotoGP dalam beberapa musim terakhir, dan kini dengan tambahan Marquez, mereka semakin sulit untuk dikalahkan. Kecepatan dan pengalaman Marquez, ditambah dengan keunggulan teknologi Ducati, membuat mereka menjadi tim yang harus diwaspadai oleh semua lawan di grid. Musim MotoGP 2025 akan dibuka dengan seri perdana di sirkuit Buriram, Thailand. Balapan yang akan berlangsung sore ini diprediksi akan menjadi ajang pembuktian pertama bagi Ducati, terutama bagi Marc Marquez. Apakah Marquez mampu langsung menunjukkan dominasinya di seri pertama ini? Ataukah Bagnaia yang tetap menjadi ujung tombak Ducati? Atau mungkin ada kejutan dari tim-tim lain seperti KTM atau Aprilia? Yang jelas, semua mata akan tertuju pada Marquez dan Ducati.
Para penggemar MotoGP di seluruh dunia tak sabar untuk melihat bagaimana Marquez beradaptasi dengan Ducati dalam balapan sesungguhnya. Jika performanya di tes pramusim bisa diterjemahkan ke dalam balapan nyata, maka musim ini bisa menjadi salah satu musim terbaik dalam sejarah MotoGP dengan segala persiapan dan kepercayaan diri yang tinggi. Ducati siap menguasai MotoGP 2025. Kini, saatnya menantikan aksi nyata di lintasan dan melihat apakah prediksi mereka benar-benar akan terwujud. Marc Marquez berambisi meraih gelar ke-9 bersama Ducati. Musim 2025 menjadi musim ke-13 bagi Marc Marquez di ajang MotoGP. Marc Marquez juga masih memiliki ambisi besar untuk meraih gelar juara dunia yang ke-9, kali ini bersama pabrikan Ducati. Setelah meninggalkan Honda pada akhir musim 2023, Marquez bergabung dengan tim satelit Ducati, Gresini Racing, pada 2024. Keputusan tersebut awalnya sempat diragukan banyak pihak, mengingat ia harus beradaptasi dengan motor yang berbeda setelah lebih dari 1 dekade membela Honda. Namun, Marquez membuktikan bahwa dirinya tetap menjadi salah satu pembalap terbaik di lintasan dengan finish di peringkat ketiga klasemen akhir musim 2024. Keberhasilannya bersama Gresini Racing menunjukkan bahwa Marquez masih memiliki kapasitas untuk bersaing di level tertinggi. Dengan performa impresifnya, Ducati pun tertarik untuk merekrutnya ke tim pabrikan guna memperkuat dominasi mereka di MotoGP. General Manager Ducati, Davide Tardozzi, meyakini bahwa Marquez adalah salah satu pembalap paling berbakat dan berani dalam sejarah MotoGP. Keberaniannya dalam menemukan batas maksimal dari motor yang dikendarainya membuatnya berbeda dibandingkan pembalap lain. Marc Marquez dikenal sebagai pembalap dengan gaya balap yang agresif dan tak kenal takut. Salah satu karakteristik utamanya adalah kemampuannya mengambil risiko lebih besar dibandingkan pembalap lain. Tidak ada pembalap MotoGP lain yang berani mencari limit motor seperti yang dilakukan Marquez. Keunikan ini dapat dilihat dari jumlah kecelakaan yang dialaminya setiap musim, yang seringkali lebih tinggi dibandingkan pembalap lain. Meski sering terjatuh, ia selalu mampu bangkit dan kembali menunjukkan performa luar biasa di lintasan. Dalam sebuah wawancara, Marquez mengungkapkan bahwa dirinya lebih mengandalkan naluri saat balapan ketimbang terlalu banyak berpikir secara teknis atau memikirkan postur tubuhnya. Ia merasa bahwa ketika ia mengandalkan instingnya, performanya lebih maksimal dibandingkan saat ia terlalu banyak memikirkan teknik balapan secara teori. Ketika saya sudah menyelesaikan balapan, terkadang saya sendiri terkejut dengan aksi yang saya lakukan di lintasan. Saya berpikir, apa yang telah kau lakukan, Mark? Saya membalap sesuai naluri saya dan sangat menikmatinya. Saat saya mulai terlalu memikirkan bagaimana seharusnya saya memposisikan tubuh atau strategi apa yang harus saya terapkan, justru semuanya menjadi salah. Itu semua karena naluri, tegas juara dunia 8 kali tersebut. Selain itu, pendekatan Marquez terhadap persiapan balapan juga berbeda. Biasanya, para pembalap MotoGP berjalan mengelilingi trek sebelum balapan akhir pekan untuk menganalisis kondisi aspal, mencari titik pengereman yang tepat, serta memahami gundukan atau ketidaksempurnaan permukaan lintasan. Namun, Marquez mengakui bahwa dirinya hampir tidak pernah melakukan hal tersebut. Saya hampir tidak pernah berjalan mengelilingi trek sebelum balapan, karena saya tidak ingin melihat gundukan atau ketidaksempurnaan di aspal. Jika saya terlalu banyak memikirkan detail trek, saya akan kehilangan insting alami saya. Saya lebih percaya pada naluri dibandingkan analisa visual. Motor yang saya kendarai akan memberi saya umpan balik yang saya perlukan saat balapan, pungkasnya. Setelah sukses bersama Gresini Racing di musim 2024, Marquez kini bergabung dengan tim pabrikan Ducati pada 2025. Dengan pengalaman dan kecepatan yang dimilikinya, ia menjadi salah satu kandidat kuat dalam perburuan gelar juara dunia. Marquez kini mengendarai motor terbaik di grid, Ducati Desmos Edisi, yang dikenal memiliki keunggulan dalam akselerasi dan top speed. Namun, tantangannya tidaklah mudah. Marquez harus menghadapi para pembalap muda berbakat seperti Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Enea Bastianini yang juga mengincar gelar juara. Meski demikian, dengan mentalitasnya yang pantang menyerah, Marquez tetap yakin bisa kembali menjadi yang terbaik. Keberhasilan Marquez di Ducati juga akan menjadi bukti bahwa ia bukan hanya seorang legenda yang sukses bersama Honda, tetapi juga seorang pembalap yang mampu beradaptasi dengan berbagai motor dan kondisi. Jika ia berhasil meraih gelar ke-9, maka namanya akan semakin kokoh sebagai salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Kini, para penggemar MotoGP menantikan bagaimana perjalanan Marquez di musim 2025.
Apakah ia akan mampu membawa pulang gelar juara dunia ke-9-nya? Atau justru persaingan ketat dengan para rivalnya akan menjadi tantangan terbesar dalam karirnya? Yang pasti, dengan gaya balapnya yang agresif dan keberaniannya dalam mencari batas maksimal, setiap balapan yang dijalaninya selalu penuh aksi dan menarik untuk disaksikan. Respons Pedro Acosta saat ditanya tentang hubungannya dengan Marc Marquez mendapatkan sorotan luas. Situasi di antara kedua pembalap bertalenta ini memang menarik, karena keduanya memiliki gaya balap agresif dan karisma tinggi yang membuat mereka menonjol di MotoGP. Pedro Acosta sering dibandingkan dengan Marc Marquez, terutama karena kiprahnya yang mengingatkan pada masa-masa awal Marquez di MotoGP. Ketika ia bersaing di era para alien seperti Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, dan Dani Pedrosa. Acosta, yang dijuluki "Hiu dari Mazarron", sukses membuat sensasi dengan kecepatan dan keberaniannya di lintasan. Salah satu momen paling mencolok terjadi saat balapan di Portimao, Portugal, tahun lalu. Dalam balapan itu, Acosta berhasil menyalip dua pembalap top, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez, dalam sebuah manuver berani. Setelah disusul oleh Acosta, Bagnaia dan Marquez malah bertabrakan, membuat mereka terlihat kurang beruntung. Meskipun Acosta belum memenangkan balapan atau meraih gelar juara di musim debutnya di kelas utama, performanya tetap mengesankan. Ia hampir menjadi pembalap KTM dengan peringkat terbaik di klasemen akhir musim, membuktikan bahwa ia adalah pesaing yang patut diperhitungkan. Selain karena kemampuannya di lintasan, Acosta juga menarik perhatian karena kepribadiannya yang unik dan apa adanya. Ia tidak terlalu memikirkan pencitraan atau jaga image, jaim, sehingga sering memberikan jawaban yang spontan dan menghibur saat diwawancarai. Salah satu contoh terbaik dari hal ini terjadi dalam acara televisi La Revuelta di Spanyol, ketika Acosta ditanya tentang hubungannya dengan Marc Marquez. Jawab Acosta singkat, yang dalam bahasa Indonesia berarti, "Siapa?" Jawaban ini terdengar tengil, tetapi tidak berarti bahwa Acosta memiliki perseteruan dengan Marquez. Sebaliknya, reaksi tersebut justru menunjukkan bahwa ia lebih fokus pada dirinya sendiri, ketimbang memikirkan pembalap lain. Acosta menegaskan bahwa dirinya hanya ingin fokus pada karirnya dan tidak ingin terlalu terpengaruh oleh kehadiran pembalap lain di MotoGP. Dengan banyaknya tantangan yang ia hadapi, termasuk masa depan yang masih belum jelas akibat kemungkinan KTM mundur dari MotoGP pada 2026 karena masalah finansial, ia lebih memilih untuk berkonsentrasi pada tujuannya sendiri. "Saya hanya fokus ke diri saya sendiri, saya sudah memiliki terlalu banyak masalah," ujar Acosta. "Seperti motor, saya hanya melihat ke depan. Saya tidak melihat apa yang orang lain lakukan." Selain Marquez, Acosta juga membahas hubungannya dengan Jorge Martin, pembalap lain dari Spanyol yang juga bersaing di MotoGP. Ia mengungkapkan bahwa dirinya lebih akrab dengan Martin, tetapi tetap berusaha menjaga hubungan yang seminimal mungkin. "Saya lebih akrab dengan Martin, tetapi saya mencoba untuk memiliki sebuah relasi seminimal mungkin," ujar Acosta. "Selama beberapa waktu kami memiliki hubungan yang baik, sampai akhirnya kami bertemu di lintasan dalam balapan. Rasanya seperti, saya menyukai Anda, tetapi tanpa perasaan." Acosta juga mengungkapkan bahwa sejak kecil ia terbiasa dengan lingkungan yang keras, sehingga membentuk kepribadiannya yang tegas dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. "Saya selalu diganggu, dan dari sana saya selalu menjadi seseorang yang keras seperti batu," tambahnya. Pernyataan-pernyataan Acosta ini semakin menegaskan bahwa ia adalah pembalap yang tidak mudah terpengaruh oleh dinamika sosial di MotoGP. Fokus utamanya adalah berprestasi dan menunjukkan potensinya di lintasan balap. Dengan gaya balap agresif, mentalitas kuat, dan kepribadian unik, Pedro Acosta diprediksi akan menjadi salah satu bintang besar MotoGP di masa depan. Marc Marquez tampil luar biasa di uji coba Ducati, Michele Pirro keheranan. Pembalap penguji Ducati Lenovo, Michele Pirro, tak dapat menyembunyikan kekagumannya terhadap performa Marc Marquez dalam sesi uji coba di sirkuit Buriram.
Meski baru pertama kali mengendarai Desmos edisi GP24, Marquez langsung menunjukkan kecepatan luar biasa dan menjadi yang tercepat selama 2 hari berturut-turut. Sebagai pembalap yang baru beradaptasi dengan motor berbeda, Marquez seharusnya membutuhkan waktu untuk memahami karakteristik kendaraan barunya. Namun, ekspektasi itu justru terpatahkan dengan kemampuannya menyesuaikan diri secara cepat dan efektif. Pirro mengakui bahwa pencapaian ini sangat jarang terjadi dalam dunia balap. Biasanya, butuh waktu bagi seorang pembalap untuk benar-benar memahami karakter motor barunya. Tapi Marquez langsung tampil maksimal dan terlihat sangat nyaman dengan Desmos edisi GP24. Itu luar biasa, ujar Pirro. Bukan hanya kecepatan yang mencuri perhatian, tetapi juga kecerdasan Marquez dalam menganalisis performa motornya. Pirro menyebut Marquez memiliki pemahaman teknis yang sangat mendalam, memungkinkan dirinya untuk memberikan masukan yang berharga bagi tim Ducati. Marquez dengan cepat mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan agar Desmos edisi GP24 semakin dominan di lintasan. Dia bukan hanya cepat, tapi juga sangat cerdas dalam memahami kekuatan dan kelemahan motornya. Ia memberi masukan detail kepada tim teknik Ducati untuk penyempurnaan lebih lanjut, dan itu membuktikan kualitasnya sebagai pembalap kelas dunia, tambah Pirro. Bagi Ducati, uji coba di Buriram merupakan langkah penting dalam persiapan menghadapi MotoGP musim 2025. Dengan hadirnya Marquez di skuad Ducati, harapan semakin tinggi untuk mempertahankan dominasi mereka di kejuaraan. Kemampuannya dalam mengendarai motor serta kejelian dalam mengevaluasi performa menjadikannya aset besar bagi pabrikan asal Italia ini. Sementara itu, Marquez sendiri merasa puas dengan hasil uji coba tersebut. Ia mengakui bahwa meskipun masih ada beberapa aspek yang perlu disesuaikan, ia semakin nyaman dengan karakter Desmos edisi GP24 dan yakin akan potensinya untuk bersaing di barisan terdepan. Saya sangat senang dengan progres yang kami buat sejauh ini. Ducati memiliki motor yang luar biasa, dan saya terus mencoba memahami setiap detailnya. Masih ada beberapa hal yang bisa kami tingkatkan, tapi sejauh ini semuanya berjalan dengan sangat baik, kata Marquez. Dengan hasil positif dalam uji coba ini, perhatian kini tertuju pada kiprah Marquez di musim MotoGP 2025. Mampukah ia melanjutkan performa gemilangnya dan kembali menjadi penantang utama di kejuaraan dunia? Semua mata akan tertuju padanya saat musim balapan segera dimulai. Casey Stoner akui Marc Marquez paling siap hadapi MotoGP musim 2025. Legenda MotoGP sekaligus mantan pembalap Ducati, Casey Stoner, memberikan penilaiannya terhadap kesiapan para pembalap jelang musim MotoGP 2025. Menurutnya, dari sekian banyak pembalap, hanya Marc Marquez yang paling siap dan sangat yakin menghadapi balapan perdana di sirkuit Buriram, Thailand. Stoner menilai performa Marquez berdasarkan beberapa hasil tes dan yang terakhir tes berlangsung di Buriram. Sepanjang sesi tes, Marquez menunjukkan peningkatan signifikan dalam mengendarai motor Ducati Desmos edisi GP24 maupun GP25. Meski pada akhirnya Ducati memilih mesin GP24 sebagai pilihan utama, Marquez tidak mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan kedua motor tersebut. Bahkan, Marquez terlihat lebih nyaman dengan GP24, yang menurutnya memiliki karakter lebih kompleks namun tetap memberinya rasa percaya diri saat di lintasan. Hal ini menjadi faktor penting bagi pembalap asal Spanyol itu dalam menghadapi musim baru. Casey Stoner meyakini bahwa Marquez tidak akan menghadapi banyak hambatan dengan motor Ducati karena ia adalah pembalap bertalenta besar dengan nyali tinggi. Menurutnya, keunggulan Marquez bukan hanya terletak pada kemampuannya dalam menyesuaikan diri dengan motor, tetapi juga mentalitasnya yang selalu siap menghadapi tantangan di lintasan balap. Dengan performa yang semakin meningkat, banyak pihak kini menantikan bagaimana aksi Marquez di seri pembuka MotoGP 2025 di sirkuit Buriram. Apakah ia mampu menunjukkan dominasinya dan membawa Ducati kembali ke puncak kejayaan? Semua akan terjawab saat musim balap resmi dimulai.